Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Alhamdulillah, kita melanjutkan sorogan kitab Safina dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita masuki fasal syarat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu sebuah fasal. Syurutus sujudi, bermula beberapa syarat sujud itu sab'atun, ada 7. Jadi syarat sujud supaya sah ada 7. Rupanya 7. Ayas juda, yang pertama sujud siapa orang, ngala sab'ati a'doin, atas 7 beberapa anggota sujud. Harus sujud menggunakan 7 anggota sujud. Nanti anggota sujud disebutkan di bawah. Wa antakuna, dan syarat yang kedua ada apa jabhatuhu, keningnya orang itu maksufatan, harus terbuka. Jadi keningnya harus terbuka, tidak boleh terhalangi sesuatu. Wattahamulu, dan syarat yang ketiga menekankan biroksihi, dengan kepalanya orang. Jadi harus sedikit ditekankan, tidak boleh hanya ditempelkan. Kalau ditempelkan kan hanya melekat saja, tapi harus ada penekanan sedikit. Sekiranya kalau di bawah itu kapas, kapasnya akan melengkung, ya, akan lempes, terkena berat dari kepala, artinya harus ditekankan sedikit. Wa adamul huwi, dan yang keempat, syarat yang keempat, tidak boleh turun lighirihi, untuk selain sujud. Jadi ketika kita turun dari tidal Allahu Akbar itu memang ada tujuan untuk sujud. Turun memang dia akan melaksanakan sujud. Kalau seandainya turunnya bukan untuk sujud, maka tidak sah sujudnya. Harus turun karena memang hanya untuk sujud. Kalau misalkan turun karena kaget, misalkan sedang i'tidal, ada petir, kaget dia turun, dan turunnya itu bukan karena untuk sujud tapi karena kaget, maka belum sah. Jadi harus turun karena memang untuk sujud. Wa adamul huwi, dan syarat yang keempat tidak turun lihuwarihu, untuk selain sujud. Jadi turun hanya memang untuk sujud saja. Wa alla yasjuda, dan syarat yang kelima tidak sujud siapa orang ala syai'in, atas sesuatu yatakharraku, yang bergerak, apa syai' biharokatihi, dengan gerakannya orang. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang dibawa bergerak ketika sholat. Misalkan sorban, ya, tidak boleh sujud di atas sorban yang sorban itu dibawa kita sholat untuk bergerak-gerak ketika kita sholat, nggak boleh. Wartifa'u asafilihi, dan syarat yang keenam meninggikan bagian bokongnya orang. Wartifa'u asafilihi, dan syarat yang keenam harus meninggikan bagian bokongnya orang, atau bagian pantat, bagian belakang itu harus lebih tinggi dari bagian depan atau kepala. Ala a'alihi, atas bagian kepalanya orang. Jadi bokongnya harus lebih tinggi dari kepalanya. Wa tumakninatu, dan syarat yang ketujuh harus tumakninah fi, di dalam sujudnya harus ada tumakninah. Kalau bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah tumakninah di dalam sujudnya. Khotimatun ay hadhihi khotimatun, bermula ini itu penutup. A'dhu sujudi, bermula beberapa anggota-anggota sujud itu sab'atun, ada 7. Apa saja rupanya 7? Al-jabhatu, yang pertama kening, wa butunu asabi'il kafaini, dan bagian dalam jari-jari kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini menjadi anggota sujud yang kedua dan ketiga. Waruk batani, dan kedua lutut menjadi nomor 4 dan nomor 5. Wa butunu asabi'ar rijlaini, dan batin jari-jari kedua kaki. Batin jari kedua kaki menjadi urutan nomor 6 dan 7 anggota sujud. Itu dia syarat sujud dan anggota-anggota sujud. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjutkan di kesempatan yang selanjutnya, di fasal yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.